Saya Gracelia Melda dan rekan saya Octavia Nur dari Ilkom A angkatan 2021. Saya dan rekan saya akan menjelaskan sedikit tentang group think theory. Latar belakang dari group think theory ini adalah konsep perkembangan kajian tentang suatu kohesivitas ataupun keterpaduan kelompok yang sebelumnya sudah dibahas oleh Kurt Lewin pada 1930 dan dirumuskan kembali oleh Irvin L. Janis lewat Victim of Groupthink, a Psychological Study of Representation of Flacius pada 1972. Groupthink ini secara umum mempunyai arti metode berpikir kelompok orang yang secara kohesif ataupun terpadu melakukan suatu usaha untuk mencapai kata mufakat dan untuk mencapai kebulatan suatu kelompok atau suara yang bulat dari suatu kelompok, dan dengan mengesampingkan motivasinya untuk menilai alternatif tindakan secara realitas di dalam kelompok tersebut. Kemudian ada faktor-faktor determinan ataupun faktor-faktor yang menentukan pada groupthink teori. Yang pertama, antecedent. Faktor ini adalah faktor dari masa lampau dari seseorang atau individu dalam kelompok. Yang kedua, faktor kebulatan suara atau faktor dari suara yang sah. Suatu kebulatan suara ini dapat mempengaruhi terjadinya suatu groupthink. Saat kebulatan suara terjadi dalam suatu kelompok, maka pemikiran kelompok pun akan tercetus di dalamnya. Yang selanjutnya, ikatan sosial emosional. Ikatan sosial emosional pada anggota-anggota kelompok akan membuat suatu pemikiran kelompok yang sama untuk memecahkan suatu masalah. Yang terakhir adalah toleransi terhadap kesalahan. Saat terjadi toleransi terhadap kesalahan suatu individu dalam kelompok, maka akan terbentuk suatu pemikiran yang sama antara anggota kelompok. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor terbentuknya groupthink atau pemikiran kelompok. Yang pertama, kohesivitas tinggi. Keterpaduan antar anggota kelompok ini dapat mendorong terjadinya pemikiran kelompok yang sama. Yang kedua, faktor struktural atau kesalahan dalam suatu kelompok. Yang pertama, isolasi kelompok. Isolation group atau isolasi kelompok dapat mempengaruhi groupthink. Yang selanjutnya, kekurangan kepemimpinan atau impartial dari kepemimpinan. Di dalam bahasa Inggrisnya disebut lack of impartial leadership dapat mempengaruhi teori groupthink ini. Saat kekurangan sosok pemimpin, orang-orang akan mengambil keputusan dengan pemikiran kelompok. Yang terakhir adalah prosedur dalam pengambilan keputusan, lack of decision making of procedure. Jadi prosedur ini yang salah dapat memicu terjadinya suatu pemikiran kelompok. Saat prosedurnya salah, orang-orang akan membuat prosedur sendiri dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, homogenitas dari latar belakang anggota kelompok atau biasa disebut homogeneity of member background. Homogenitas ini dapat mendorong suatu pemikiran kelompok yang terjadi dalam suatu kelompok. Materi selanjutnya yaitu tentang gejala-gejala dalam teori groupthink. Yang pertama yaitu persepsi yang keliru atau illusion, yaitu bahwa ada keyakinan kalau kelompok tidak akan terkalahkan. Anggota kelompok merasa kalau rencana mereka itu yang terbaik bagi kelompok, dan mungkin penanggung jawab kelompok akan membuat kesalahan yang besar. Yang kedua yaitu rasionalitas kolektif, dengan cara membenarkan hal-hal yang salah sebagai seakan-akan masuk akal. Kelompok membuat pemahaman baru untuk menutupi apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang seharusnya mereka hadapi. Yang ketiga yaitu percaya pada moralitas terpendam yang ada pada diri kelompok. Walaupun kelompok tahu mana yang benar dan mana yang salah, tetapi mereka mengasumsikan moral dalam mengambil keputusan dan mempercayai bahwa keputusan itu adalah keputusan yang terbaik.
Yang keempat yaitu stereotip terhadap kelompok lain atau menganggap buruk kelompok lain. Anggapan kelompok terhadap kekuatan lawan, di mana seringkali yang terjadi kelompok memberikan penilaian yang salah terhadap kelompok lain atau orang di luar kelompok dan tidak berusaha untuk mencari kebenarannya. Yang kelima yaitu tekanan langsung pada anggota yang pendapatnya berbeda dari pendapat kelompok. Anggota dipaksa untuk terus mengikuti keinginan kelompok dan tidak boleh mengkritik apa yang sudah menjadi keputusan kelompok. Yang keenam yaitu sensor diri terhadap penyimpangan dari sensus kelompok. Beberapa orang dalam kelompok memilih untuk menyimpan pendapat mereka dan mengikuti apa yang direncanakan oleh kelompok, sehingga pembuat keputusan merasa yakin bahwa rencananya diterima oleh kelompok. Yang ketujuh yaitu ilusi bahwa semua anggota kelompok sepakat dan bersuara bulat. Dari sejak awal semua anggota kelompok terlihat setuju terhadap keputusan yang telah ditetapkan, tetapi ternyata sebenarnya banyak dari anggota kelompok yang tidak setuju dengan keputusan tersebut. Tetapi keberatan ini tidak pernah muncul dalam kelompok sehingga suasana pertemuan menjadi tidak nyaman. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu otomatis menjaga mental untuk mencegah atau menyaring informasi-informasi yang tidak mendukung. Hal ini dilakukan oleh para penjaga pikiran kelompok. Sistem dalam kelompok akan bekerja untuk menutupi kemungkinan terjadinya pengaruh negatif untuk menjaga keseragaman. Selanjutnya yaitu cara mencegah terjadinya pemikiran kelompok. Menurut James, cara mencegah terjadinya kelompok ada 9, yaitu yang pertama, mendorong semua orang untuk menjadi evaluator kritis dan menunjukkan tempat mereka kapanpun mereka hadir. Yang kedua, tidak memiliki pemimpin yang menyatakan sebuah pilihan di muka umum. Yang ketiga, menyusun pembuatan kebijakan kelompok yang independen dan terpisah. Yang keempat, membagi kelompok dalam kelompok kecil. Yang kelima, membahas apa yang sedang terjadi dengan yang lainnya di luar kelompok. Yang keenam, mengundang orang luar ke dalam kelompok untuk memberikan ide-ide segar atau ide-ide yang baru. Selanjutnya yaitu menilai individu setiap kali ada pertemuan yang menjadi pengacara setan. Yang kedelapan, menghabiskan waktu yang dibutuhkan untuk melihat tanda-tanda peringatan. Dan yang terakhir adalah memegang kesempatan kedua untuk mempertimbangkan kembali keputusan sebelum akhirinya. Contoh peristiwa dalam teori groupthink, kelompok kami mengambil 2 contoh. Yang pertama yaitu peristiwa Pearl Harbor pada tahun 1941. Penyerangan Pearl Harbor tahun 1941 yang terjadi pada bulan Desember menyebabkan Amerika Serikat terlibat Perang Dunia yang kedua. Padahal sebelumnya, intelijen Amerika Serikat melaporkan kabar tentang persiapan Jepang menyerang Amerika Serikat di kawasan Pasifik. Namun, laporan tersebut tidak dipertimbangkan para komandan Amerika Serikat karena menganggap bahwa pesawat Jepang diyakini tidak bisa terbang sampai Pearl Harbor. Contoh kasus yang kedua yaitu meledaknya pesawat ruang angkasa Challenger tahun 1986. Pesawat ruang angkasa Challenger yang meledak pada tahun 1986 terjadi karena 2 petinggi NASA, George Hardy dan Larry Mullow, tetap memaksa Challenger untuk terbang, alasannya karena agar tepat waktu. Padahal sebelumnya pihak Morton Thiokol atau perusahaan pembuat roket peluncur Challenger meminta penundaan terbangnya pesawat hingga siang hari ketika suhu udara berada di 53 derajat Fahrenheit agar O-rings tetap berfungsi menjaga agar gas panas di dalam roket peluncur tidak melebar keluar.
Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pemaparan materi sebelumnya adalah grouping terjadi manakala ada semacam konvergenitas pikiran, rasa, visi, dan nilai-nilai di dalam sebuah kelompok menjadi sebuah entitas kepentingan kelompok. Dan orang-orang yang berada dalam kelompok itu dilihat tidak sebagai individu, tetapi sebagai representasi dari kelompoknya. Apa yang dipikirkan, dirasa, dan dilakukan adalah kesepakatan satu kelompok. Tidak sedikit keputusan-keputusan yang dibuat secara grouping itu berlawanan dari hati nurani anggotanya maupun dari orang lain di luar kelompok. Namun mengingat kepentingan itu adalah kepentingan kelompok, maka mau tidak mau semua anggota kelompok harus kompak mengikuti arah yang sama agar tercapai suatu kesepakatan bersama. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami tentang teori kelompok, yaitu grouping teori. Apabila dalam penyampaian materi kami tadi ada salah kata dalam berucap, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.